Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Natalia dengan ujung NIM 0429. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang peta singkap yang telah saya buat untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Media Penyuluhan. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan mengetahui bersama-sama sebenarnya peta singkap itu apa sih? Nah, jadi peta singkap itu adalah selembaran-lembaran kertas yang teorinya itu tersusun agar mudah disingkap. Nah, biasanya dalam penulisan peta singkap ini yang perlu kita perhatikan adalah ukurannya dan jumlah peserta. Nah, untuk peta singkap kali ini saya membuat peta singkap dengan ukuran sedang, yaitu 60 x 80 cm. Nah, dalam penggunaan media penyuluhan pertanian, peta singkap ini merupakan salah satu media yang mudah dibawa kemana-mana dan alat dan bahan yang digunakan pun mudah dijumpai, sehingga media peta singkap ini merupakan salah satu alternatif media penyuluhan yang bisa dikategorikan dan mudah dijangkau. Nah, teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah tahu gambaran singkat mengenai peta singkap itu apa. Nah, jadi yang di belakang saya ini merupakan salah satu gambaran peta singkap yang berukuran sedang. Nah, yang mana ukurannya itu adalah 60 x 80 cm. Untuk peta singkap kali ini saya mengangkat tema tentang pola tanam. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih apa itu pola tanam? Nah, jadi sekarang kita akan belajar sama-sama sebenarnya apa itu pola tanam. Jadi pola tanam itu merupakan suatu urutan tanam pada sebidang lahan yang sama dalam kurun waktu 1 tahun. Termasuk di dalamnya itu dimulai dari yang namanya pengelolaan tanah. Nah, sebenarnya tujuan dari pola tanam ini apa sebenarnya? Tujuannya itu adalah untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dan untuk mengurangi resiko kegagalan pada saat musim panen. Nah, yang harus diperhatikan dalam pola tanam ini adalah persyaratan tumbuh antara kedua tanam atau lebih terhadap lahan yang mendekati sama. Nah, untuk pola tanam sendiri ini dia itu terbagi menjadi dua. Ada pola tanam monokultur dan ada pola tanam polikultur. Oke teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah mengetahui bersama-sama pola tanam monokultur itu apa, pola tanam polikultur itu apa. Nah, jadi sekarang saya ingin menspesifikkan materi saya. Nah, jadi untuk pola tanam kali ini yang akan kita bahas secara lebih dalam adalah pola tanam polikultur. Nah, pola tanam polikultur ini itu terdiri dari 5 pola. Yang pertama itu apa? Nah, jadi yang pertama itu terdiri dari pola tanam tumpang sari. Nah, pola tanam tumpang sari ini apa sebenarnya? Jadi pola tanam tumpang sari ini merupakan penanaman lebih dari satu tanaman pada waktu yang bersamaan atau selama periode tanam pada satu tempat yang sama. Contoh tanaman yang biasanya menggunakan pola tanam tumpang sari itu adalah tanaman jagung dengan kedelai. Nah, sebenarnya bentuk keuntungan dengan menggunakan pola tanam monokultur ini apa? Jadi yang pertama adalah mencegah atau mengurangi yang namanya gugur musim. Yang kedua, memperbaiki gizi masyarakat. Yang ketiga, adanya pengolahan tanah yang minimal. Dan yang keempat adalah mengurangi terjadinya erosi. Selain itu, jika kita menggunakan pola tanam tumpang sari, jika ada salah satu tanaman yang gagal panen, maka ada tanaman yang satunya. Nah, ini merupakan salah satu contoh pola tanam tumpang sari. Jadi pola tanam tumpang sari ini adalah salah satu pola tanam. Teman-teman bisa lihat, dia sangat memperhatikan jarak tanamnya seperti itu. Jadi dia dalam satu area lahan ini, dia itu ditanam secara serempak. Nah, dia ada jagung, kemudian ada kedelai, dan ada jagung lagi seperti itu. Oke, kita akan lanjut pada pola tanam yang kedua. Pola tanam yang kedua itu adalah ada pola tanam tumpang gilir. Nah, dari namanya sih itu sudah sungguh sangat menarik ya teman-teman. Jadi, pola tanam tumpang gilir ini adalah penanaman yang dilakukan secara beruntun sepanjang tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, adapun keuntungan dengan menggunakan pola tanam tumpang gilir ini adalah yang pertama,
pengelolaan yang bisa dilakukan dengan menghemat tenaga kerja. Kemudian yang kedua, hasil panen secara beruntun dapat memperlancar penggunaan modal. Dan yang terakhir adalah sisa komoditi tanaman yang diusahakan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, pupuk apa saja? Pupuk kompos dan pupuk hijau seperti itu. Kita lanjut pada pola tanam yang ketiga, yaitu ada pola tanam sisipan. Apa sebenarnya pola tanam sisipan ini? Jadi pola tanam sisipan ini merupakan pola tanam dengan menyisipkan satu atau beberapa tanaman pokok dalam waktu yang sama atau bisa pada waktu yang berbeda. Nah, pada umumnya tipe ini dikembangkan untuk intensifikasi lahan. Nah, petani sebagai pengolah dituntut untuk semakin jeli menentukan tanaman apa yang perlu disisipkan agar waktu dan nilai ekonominya dapat membantu dalam usaha meningkatkan pendapatan. Oke, kita tadi sudah tahu penjelasannya apa. Sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, ini merupakan salah satu gambaran tentang pola tanam tumpang gilir. Nah, dia itu dalam satu area lahan, ya. Ini di bawahnya itu ini adalah contoh tanaman jagung yang sudah tua. Kemudian di bawahnya ini ada kedelai. Nah, nantinya karena tanaman jagung ini sudah tua, nantinya akan membusuk dan akan menjadi pupuk untuk tanaman kedelai ini. Begitu bisa jadi juga untuk menjalankan tanaman kedelai ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pola tanam tumpang sisipan. Jadi pola tanam tumpang sisipan itu dia seperti ini. Misalnya tiga baris itu adalah tanaman jagung disisipkan dengan satu baris kacang tanah. Begitu pula seterusnya seperti itu. Adalah pola tanaman campuran. Nah, jadi pola tanaman campuran ini atau sering dikenal dengan mixed cropping itu merupakan penanaman yang terdiri dari beberapa tanaman dan tumbuhan tanpa diatur jaraknya seperti itu. Semuanya itu tercampur menjadi satu sehingga lahan menjadi lebih efisien tetapi risiko terhadap ancaman hama dan penyakit. Contoh tanamannya itu biasanya ada jagung, kedelai, dan ubi kayu. Nah, kita bisa lihat contoh di samping ini merupakan salah satu gambaran pola tanam campuran yang mana dalam satu area bidang lahan dia terdiri dari 3 komoditi tanaman dengan tidak memperhatikan jarak tanamnya seperti itu. Dia tidak memperhatikan jarak tanam, ya. Nah, kita melangkah pada pola yang kelima atau pola yang terakhir itu adalah pola tanam bergilir. Pola tanaman bergilir. Nah, pola tanaman bergilir adalah penanaman 2 jenis tanaman atau lebih yang dilakukan secara bergilir setelah tanaman yang satu dipanen kemudian baru ditanam tanaman berikutnya pada sebidang lahan tersebut. Nah, contoh misalnya dalam satu area lahan, ya ini kita bisa lihat sama-sama. Pertama itu ditanami jagung. Nah, setelah jagung ini panen, langsung ditanami dengan komoditi. Contoh misalnya ubi kayu, gitu. Dia digilir. Nah, kenapa sih digilir? Biar apa? Nah, itu tujuannya digilir itu adalah biar mengurangi serangan hama dan penyakit. Contoh misalnya pada tanaman jagung ini sudah terserang yang namanya banyak kutu, kemudian dia busuk buah, kemudian gagal panen. Nah, itu kan kalau misalnya kita tanam lagi tanaman yang sama atau komoditi yang sama atau jagung, itu masih akan ada hamanya dan penyakitnya gitu. Jadi makanya kita untuk mengurangi resiko itu, jadi kita tanam dengan tanaman yang lain atau kita gilir dengan tanaman yang lain. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah tadi pembahasan mengenai pola tanam yang mana tadi kita sudah sama-sama spesifikkan bahwasanya pola tanam yang kita bahas adalah pola tanam polikultur. Jadi kita sudah tahu bersama bahwasanya ternyata menyuluh dengan menggunakan peta singkat itu sungguh sangat mudah gitu. Jadi sudah ada gambar, sudah ada tulisan. Jadi semoga teman-teman semuanya mudah untuk memahaminya. Ada lebih dan kurang